بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, kebersihan dan juga menjaga kebersihan diri itu merupakan satu hal yang sangat dianjurkan. Namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk mandi, bahkan hal ini sangat dilarang. Melakukan mandi pada saat ini itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang karena suhu tubuh seseorang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan, sehingga mandi pada waktu ini bisa menyebabkan tubuh mengalami perubahan suhu secara drastis dan bisa membuat tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit. Lalu kapan saja waktu yang dilarang menurut Islam? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebelum menjalankan ibadah, seorang muslim dianjurkan mesti dalam keadaan bersih, baik secara lahir ataupun batin, dari hadas dan juga najis. Maka oleh karena itu, melakukan mandi setiap hari merupakan suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjaga dan membersihkan diri sebelum beribadah ataupun sebelum beraktivitas. Di dalam agama Islam sendiri terdapat beberapa hal yang dianjurkan dan diizinkan, namun ada juga yang dilarang dalam agama Islam. Dan begitu juga dalam masalah mandi, ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan, dan ada juga yang dilarang melakukan mandi pada waktu-waktu tertentu. Berikut ini beberapa waktu mandi yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk mandi yang disunnahkan. Yang pertama yaitu mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian waktu yang kedua yaitu ketika seseorang memasuki kota Makkah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau selalu mandi saat akan masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian waktu yang ketiga yaitu disunnahkan mandi ketika sadar dari pingsan. Di dalam kitab-kitab ilmu fikih dijelaskan bahwa di antara jenis mandi yang dianjurkan yaitu mandi setelah sadar dari pingsan, baik pingsan karena sakit ataupun sebab-sebab yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Ubaidillah bin Abdillah, beliau pernah berkata bahwa ketika Rasulullah pingsan karena sakit yang begitu berat, lalu setelah sadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan mandi terlebih dahulu sebelum melakukan sholat berjamaah. Kemudian waktu yang keempat yaitu mandi sebelum sholat Jumat.
Menurut para ulama mengatakan bahwa disunnahkan melakukan mandi sebelum sholat Jum'ah, baik bagi mereka yang akan melaksanakan sholat Jum'ah dan bagi orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Maka dari itu, mandi sebelum sholat Jum'ah tidak hanya berlaku bagi laki-laki dewasa saja, namun juga bagi anak-anak, perempuan, dan seorang musafir yang hendak mengerjakan sholat Jum'ah. Selain mandi yang disunnahkan, ada juga mandi yang hukumnya mubah, seperti misalnya mandi yang hanya dengan tujuan untuk menyegarkan ataupun membersihkan badan tanpa disertai dengan motif terkait anjuran agama. Bahkan ada juga mandi yang dihukumi makruh, yaitu mandinya orang-orang yang sedang berpuasa dengan cara menyelam ke dalam air, karena hal ini dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke rongga tubuh. Kemudian ada juga mandi yang dihukumi wajib, seperti misalnya mandi yang disebabkan karena junub atau memiliki hadas besar. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam melakukan mandi penting bagi kita untuk memperhatikan waktu mandi yang dianjurkan dan waktu mandi yang dilarang. Karena meskipun tidak ada batasan waktu, namun ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk melakukan mandi dalam agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Fikih Islam wa Adillatuhu, bahwa waktu mandi yang dianjurkan menurut keempat madhab ilmu fikih tersebut dianjurkan untuk mandi di pagi hari, baik setelah tengah malam ataupun sampai setelah sholat subuh. Karena pada waktu-waktu tersebut kandungan ozon air sangatlah tinggi sekali, sehingga tubuh akan terasa lebih segar dan bahkan daya tahan tubuh akan lebih meningkat. Namun dalam waktu-waktu tertentu ternyata ada beberapa waktu yang justru dilarang melakukan mandi pada waktu-waktu tersebut, karena pada waktu-waktu inilah tubuh manusia sedang dalam kondisi yang rawan. Waktu mandi yang pertama yaitu 30 menit setelah sholat asar. Karena dengan melakukan mandi pada waktu ini dianggap dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih dan sangat beresiko mengalami kematian mendadak, sehingga sangat tidak disarankan untuk melakukan mandi sebelum pukul 15.30, karena pada saat ini kondisi darah dalam tubuh seseorang sedang dalam keadaan panas. Kemudian waktu yang kedua yaitu mandi pada waktu maghrib. Karena pada waktu maghrib ini jantung seseorang masih dalam kondisi lemah, sehingga mandi pada saat tersebut itu dapat meningkatkan resiko terkena penyakit paru-paru basah. Maka sebaiknya hindarilah mandi pada waktu tersebut, khususnya pada 30 menit setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib. Karena dengan melakukan mandi pada saat itu dapat menyebabkan masalah serius dan bahkan sangat fatal sekali. Dan jika ingin melakukan mandi pada saat itu, maka sebaiknya menggunakan air hangat, karena dengan menggunakan air hangat itu dapat meredakan beberapa gejala depresi serta meningkatkan mood secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu setelah Isya hingga jam 12 malam. Karena waktu setelah Isya itu merupakan waktu yang sangat penting bagi jantung manusia untuk beristirahat, maka jika melakukan mandi pada saat itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jantung. Bahkan selain itu juga hal ini dapat menyebabkan otot menjadi kaku. Meskipun hal ini tidak terlalu berbahaya, namun sebaiknya hal ini mesti kita hindari. Larangan mandi pada waktu-waktu tertentu ini sebenarnya tidak hanya didasarkan pada aspek spiritual dan kepercayaan, tetapi juga pada aspek kesehatan. Karena mandi pada waktu-waktu tersebut dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan dan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah,
Itulah beberapa waktu yang dilarang mandi pada waktu-waktu tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.